Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan saja memungkinkan kita berjumpa kembali dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya berkata Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu berarti bahwa firman sangat penting bagi pertumbuhan iman kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini karena kebaikan, berkat dan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada kembali untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus tolong kami. Urapi dan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 123 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang kedua, firman-Nya berkata demikian. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan Tuhannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita berharap kepada Tuhan. Apapun situasi dan kondisi hidup yang sedang ataupun akan kita alami, kita harus punya suatu komitmen berharap kepada Tuhan. Apapun situasi musim hidup kita yang menimpa, yang terjadi atau akan terjadi dalam hidup kita, kita ada pada suatu tekad dan komitmen berharap kepada Tuhan. Artinya bahwa kita hanya berharap kepada Tuhan saja. Kita tidak mau berharap kepada orang lain. Kita tidak mau berharap kepada pakatan-pakatan, jimat-jimat, atau kuasa-kuasa kegelapan. Kita hanya berharap kepada Tuhan yang adalah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena saya percaya dan kita percaya, Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi menjadi doa dan komitmen kita kepada Tuhan sebagai umat untuk kita hanya berharap kepada Tuhan. Situasi sulit apapun yang terjadi, kita hanya berharap kepada Tuhan. Hal ini dilakukan oleh pemazmur ketika dia berkata, lihat seperti mata para hamba laki-laki yang memandang kepada tangan Tuhannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan. Seperti seorang hamba yang berharap akan pertolongan Tuhannya, campur tangan Tuhannya. Demikian juga kita sebagai umatnya untuk kita berharap kepada Allah. Gimana caranya kita berharap kepada Tuhan? Apakah yang dituntut dari kita? Apakah yang Tuhan mau dalam hidup kita ketika kita berharap kepada Tuhan? Yang pertama, ketika kita berharap kepada Tuhan dengan cara kita percaya akan pertolongan Tuhan. Jadi berharap kepada Tuhan yang dituntut dari kita adalah kita harus percaya akan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Artinya bahwa sang pemazmur itu sungguh percaya, sungguh beriman kepada Tuhan akan pertolongan Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Jadi ketika kita berharap kepada Tuhan, kita dituntut kita percaya akan pertolongan Tuhan. Kita percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Kita percaya bahwa hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Kita percaya bahwa hanya Yesus yang bisa memberi solusi yang terbaik bagi segala pergumulan hidup kita, persoalan hidup kita,
penyakit kronis yang menggerogoti hidup kita. Kita harus percaya akan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang sungguh-sungguh berharap akan pertolongan Tuhan. Jadi berharap kepada Tuhan, kita dituntut untuk yang pertama percaya akan pertolongan Tuhan. Yang kedua dalam ayat 3, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Yang kedua, ketika kita berharap kepada Tuhan, yang dituntut dari kita adalah dengan memohon kepada Tuhan, dengan berdoa kepada Tuhan. Kalau kita berharap kepada Tuhan, sementara kita tidak berdoa, minta kepada Tuhan, itu namanya kita tidak berharap kepada Tuhan. Jadi ketika kita berharap kepada Tuhan, wujud nyata kita berharap kepada Tuhan adalah dengan memohon pertolongan Tuhan, dengan berdoa. Jadi ketika kita ada dalam pergumulan apapun juga, sampaikan pergumulan kita kepada Tuhan dalam doa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Memohon, berdoa kepada Tuhan. Jadi ketika kita berharap kepada Tuhan, hal yang kedua yang dituntut dari kita adalah dengan memohon kepada Tuhan, dengan berdoa. Itulah cara kita berharap kepada Tuhan. Jadi ketika kita tidak berdoa, kita tidak menyampaikan segala pergumulan kita kepada Tuhan, itu artinya bahwa kita tidak berharap kepada Tuhan. Ketika kita tidak berdoa kepada Tuhan, itu artinya bahwa Anda sedang menyingkirkan Tuhan dalam berbagai pergumulan hidup Anda. Tapi seharusnya sebagai umat, ketika kita berharap kepada Tuhan, berarti apapun pergumulan hidup kita, apapun persoalan hidup kita, apapun kesulitan hidup kita, apapun tantangan hidup yang kita alami, kita harus datang berdoa kepada Tuhan. Kita harus meminta pertolongan Tuhan. Kita harus minta, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan kasihanilah kami. Itulah bukti nyata kita berharap kepada Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami berharap kepada Tuhan. Tolong kami supaya sebagai umat kami hanya berharap kepada Tuhan dengan cara kami percaya akan pertolongan Tuhan, dengan cara kami memohon kepada Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jama, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.